Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arhamna bil qur'ani wa 'allimna fitin amma ba'du. Biqauli alhamdulillah kita bisa bertemu kembali anak-anakku kelas 10 ikhwan dan akhwat Ma'had Al-Abqari tahun ajaran 2019-2020. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi materi soal pendidikan tunas ulama akidah kelas 10 semester genap tentunya ya. Kami mendoakan semoga antum semua yang di sana beserta keluarganya dan orang-orang yang antum cintai semoga senantiasa dalam limpahan kasih sayang, curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala malapetaka dunia dan akhirat, diberikan rezeki yang melimpah ruah, dan semoga kita semua nanti dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Kalau kita ngomong tentang ilmu yang membahas tentang sifat wajib, kemudian sifat jaiz, sifat mustahil Gusti Allah, dan termasuk sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil pada diri para rasul, itu merupakan bagian atau merupakan definisi dari ilmu tauhid gitu ya. Termasuk ilmu tauhid itu juga membahas tentang as-sam'iyat atau perkara-perkara yang ghaib. Jadi hati-hati gitu ya. Bukan ilmu fikih, bukan usul, bukan tafsir, bukan hadis. Itu nanti ada definisi yang lain gitu. Jadi tauhid itu adalah ilmu yang membahas tentang sifat Allah dan sifat Rasulnya dari sisi wajib, jaiz, sama mustahil, dan perkara-perkara yang gaib. Kemudian ilmu tauhid itu ada nama-nama lainnya. Ini kita harus tahu gitu ya. Ada misalkan ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu fikih akbar, begitu. Ilmu apalagi begitu. Ilmu ya selain itu berarti bukan gitu ya. Kalau misalkan ilmu usul fikih apakah itu nama lain dari ilmu tauhid? Tidak. Ilmu tajwid apakah nama lain dari ilmu tauhid? Ya tidak. Ya, gitu. Jadi termasuk ilmu fikih akbar ya, ilmu usuluddin, ilmu akidah, ilmu kalam gitu. Itu apa ya? Bahasa lain atau istilah lain dari ilmu tauhid. Jadi hati-hati ya, jangan terkecoh dengan yang lain. Kemudian bagi seorang mukallaf itu apa sih? Mukallaf itu adalah orang yang ditaklif hukum, yaitu orang yang sudah berakal dan dia balik gitu ya. Berakal tapi nggak balik ya belum mukallaf, atau balik tapi kemudian dia gila ya bukan mukallaf. Seorang mukallaf itu wajib hukumnya dia ma'rifatullah atau mengetahui akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan masuk masalah akal. Hukum akal itu ada berapa? Hukum akal itu di semester 1 itu silakan dibuka kembali ya. Hukum akal itu ada 3, yaitu wajib akal, kemudian jaiz akal, dan mustahil akal. Lalu sifat wajib Allah itu kebagi 2, 1 sifat ijmali, 2 sifat tafsili. Ijmali itu sifat yang global, artinya Allah itu memiliki sifat yang maha sempurna gitu aja ya. Bagi orang awam itu udah cukup. Bagi orang-orang yang seperti kita, yang pesantren, yang mondok, yang belajar ilmu tauhid, belajar ilmu agama, maka nggak cukup. Harus didetaili, yaitu sifat tafsili Allah, sifat wajib tafsili Allah. Di dalam Al-Mursyid itu disebutkan ada 13 ya. Kita pakai yang 13. Dari sifat yang dikategorikan sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sama sifat ma'ani. Kalau sifat maknawiyahnya tidak dibahas di kitab Al-Mursyid gitu. Kalau kita ngomongin tentang kesempurnaan Allah, apakah Allah itu terbatas? Enggak terbatas, pasti berakhir, ada masanya. Ya tentu kalau kita ngomongin Allah zat yang maha sempurna, ya kesempurnaannya tidak terbatas. Ya kalau kita keseleo dikit sudah lemes, sudah nggak kuat apa-apa. Kemudian encok pegelinu sudah ngelontang-ngelantung, sukanya tidur gitu kan, lemes. Puasa belum buka puasa aja, waduh lemes, Masya Allah. Apalagi jam 5, setengah 6. Waduh. Kalau di Makassar kan jam 5 udah buka puasa ya. Kalau di Serang setengah 6 itu udah
capek-capeknya, itu udah sakit-sakit, udah lemes-lemesnya. Ya itulah karena kita nggak sempurna, kita masih memerlukan yang namanya makan, yang namanya minum, begitu ya. Memang yang mengenyangkan, yang membuat kita nggak haus Gusti Allah, tapi sebabnya ya harus makan, harus minum, begitu. Berikutnya silakan juga nanti pelajari dalil-dalil nakli yang sifatnya familiar, yang sifatnya itu masyhur, sedikit, kemudian maknanya itu mudah kita cerna. Contoh misalkan Allahu khaliqu kulli syai'in, itu dalil apa? Kita lihat Gusti Allah itu adalah khaliqu kulli syai'in. Ya mubtada khobar, itu khobariyah ya. Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Kalau ngomongin pencipta, maka tidak mungkin kalau pencipta itu nggak ada, maka pasti pencipta itu ada. Kalau ngomongin pencipta itu ada, berarti ada itu adalah bagian dari sifat Allah, yaitu sifat wujud, gitu aja ya. Dipelajari yang tadi itu yang telah saya sebutkan, sifat tafsili, sifat wajib tafsili, sifat wajib tafsilinya Gusti Allah ada 3 bagian, yaitu nafsiyah, salbiyah, sama ma'ani. Itu silakan dipelajari 13 sifat itu, kemudian artinya apa, kemudian lawannya apa, dan dalil-dalil yang singkat, dalil-dalil yang pendek-pendek itu bagaimana, begitu ya. Apa kok? Jadi kalau misalkan sifat wajib Allah yang nafsiyah itu 1, yaitu sifat wujud. Kemudian sifat salbiyah itu ada 5. Qidam, baqo, mukhalafatul hawadits, qiyamu binafsihi, sama wahdaniyah. Kemudian kalau sifat ma'ani ada berapa? 1, 5, kemudian 7, sehingga pas 13. Qudra, iroda, ilmu, haya, sama basor, kalam, gitu ya. Dengan dalilnya yang pendek-pendek aja, insya Allah. Saya bikin soal juga nggak capek-capek, nggak berat-berat, nggak repot-repot ya. Diharapkan antum semua bisa dapat nilai yang 100, amin ya. Tapi lebih dari itu, 100 itu nggak ada gunanya kalau akidah kita rapuh, kalau akhlak kita jeblok, gitu ya, enggak. Yang paling penting adalah di samping aspek kognitif atau pikiran, itu kan, atau hafal-hafalan, lebih jauh yang lebih penting adalah afektif atau pemahaman. Ketika afektifnya udah baik, pemahamannya udah baik, maka nanti akan bisa menimbulkan suluk atau tingkah laku yang baik. Tingkah laku yang baik ini sesuai dengan ilmu yang telah kita dapatkan, dan itu termasuk psikomotorik. Artinya ilmu itu nggak akan berguna kalau tidak membuahkan amal. Kan harapannya itu ya. Bukan kemudian saya itu atau ustadz itu sempurna, enggak, yang tidak ada dosa, enggak. Tapi kita kan sama-sama belajar, saling mengingatkan. Kalau saya salah ya monggo diingatkan ya. Kemudian nanti juga ada cuplikan-cuplikan sedikit ya, yang artinya gampang-gampang aja. Contoh misalkan kulul kainatil lati haulana, apa begitu. Setiap kainat, malam anak kainat itu ya setiap makhluk atau setiap ciptaan Gusti Allah yang haulana, ada di sekitar kita. Itu apa kalau ngomongin makhluk? Makhluk itu apa ya? Qadimah atau hadithah kira-kira. Kalau Gusti Allah qadim. Kalau Gusti Allah itu maha terdahulu. Tapi kalau makhluk itu hadith atau hadithah ya. Itu sifatnya hudus, sifatnya baru. Ustaz, saya kan lebih tua dari adik saya. Iyo, dirimu lebih tua dari adikmu, tapi kan kau kan lebih muda dari kakakmu, atau paling enggak kau lebih muda dari orang tuamu, sehingga pasti ada yang mendahului. Tapi kalau Gusti Allah itu qadim, adanya nggak ada yang mendahului. Kemudian kalau misalkan ada fragmen cerita, setiap benda-benda di luar angkasa, termasuk di alam semesta ini, pada satu waktu kiamat hancur berkeping-keping. Hanya zat Allah lah yang baqo, zat Allah lah yang kekal abadi. Kenapa? Karena makhluk itu lawan dari baqo, yaitu fana. Nah, begitu ya kan. Pokoknya bab logika begitu-begitu itu ya. Dan nanti diperhatikan beneran, serta diamalkan. Jadi agar kita tuh
nggak sombong dalam hidup gitu loh. Oh, aku petenang petenteng. Gara-gara apa? Masih muda, bisa jadi ganteng atau cantik, kemudian sehat, kemudian pinter, kayak nggak mati-mati ya gitu ya. Anaknya orang kaya, ngeletek. Suatu saat juga akan mati ya. Lebih celaka lagi, belum mati miskin. Naudzubillah, dihinakan oleh orang. Dapat jodoh yang jelek lagi. Enggak. Ya, artinya adalah tak ada yang abadi di dunia ini kecuali Gusti Allah ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram ya. Semuanya itu fana, hanya Gusti Allah itu yang ya boko ya, yang bakok, yang kekal abadi. Kemudian di awal tadi dikatakan bahwa Gusti Allah itu terdahulu, yaitu memiliki sifat qidam yang pertama dan tidak ada yang mendahuluinya. Kalau makhluk itu sifatnya apa? Ya lawan dari qidam. Kudus tadi itu loh ya, tapang. Ya, qidam itu atau mungkin yang lain qidam, bakok, mukhalafah itu sifat apa? Kan tadi sudah nafsiyah itu satu sifat, kemudian salbiyah itu 5 sifat, kemudian ma'an itu 13 sifat. Itu dihafalin ya. Selanjutnya dalil nakli, contoh misalkan laisa kamitslihi syai'un. Nah, tidak ada yang menyerupai dia, yaitu Allah sesuatu pun. Isim laisanya syai'un. Kamitslihi menjadi khobar laisa yang di awal. Maka itu dalil sifat apa? Ya, gampang sekali ya kan. Dalilnya sifat mukhalafah lil hawadits. Bahwa ya ini ada irisan juga dengan surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan enggak ada yang setara dengan Allah, enggak ada yang sekufu. Artinya dia ya mukhalafah, termasuk qiyam juga, termasuk qiyamu binafsi. Allah itu tidak ada yang menyerupainya dan dia berdiri sendiri gitu ya. Kalau laisa kamitslihi ini lebih ke arah mukhalafah lil hawadits gitu. Selanjutnya contoh misalkan dalil nakli sifat Allah. Contoh misalkan ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, engkau itu miskin, fuqara, fakir gitu ya, kepada Gusti Allah, artinya butuh pada Gusti Allah. Dan dialah Allah zat yang maha al-ghani al-hamid, zat yang maha kaya ya, al-hamid zat yang maha terpuji. Maka ini dalil nakli tentang sifat Allah berupa apa ya? Tentu berupa qiyam binafsihi, qiyamu binafsihi. Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Kalau kita ya boro-boro tempat bergantung, kitanya yang malah pingin pegangan apa gitu. Bodoh pingin pinter cari guru, kemudian miskin pingin kaya ya bekerja, apa tuh capek pegel pingin nggak pegel ya istirahat, minum jamu, minum obat herbal, terus pijet. Kan artinya kita butuh semuanya, kita pingin bergantung ini bergantung itu lah. Gantungan terhebat, sandaran terkuat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nggak ada yang Allah nggak butuh akan semua hal, semua makhluknya. Jadi jangan kita itu merasa sombong, petentang petenteng, padahal kita butuh akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya misalkan Allah itu nggak terbilang dalam zat, sifat dan perbuatan. Itu pengertian sifat apa ya? Tentu sifat wahdaniyah. Gampang sekali ya. Di antara sifat ma'ani apa ya itulah. Nanti akan kalau antum misalkan belum hafal ya akan ada keslip yang harusnya salbiyah masuknya ke sifat ma'ani. Yo, kacau kalau begitu ya. Kemudian ada ini sifat-sifat, contoh misalkan sifat irodah atau sifat yang lain begitu, dicocokkan dengan dalil naklinya apa. Kullu man 'alaiha fanin, itu dalil nakli tentang apa itu? Fan, makhluk itu sifatnya fana. Qul huwallahu ahadun, dalil nakli tentang sifat Allah yaitu wahdaniyah, atau Allah mempunyai nama yaitu al-ahadu begitu ya kan.
Kemudian innallaha yaf'alu ma yuridu itu menceritakan bahwa Gusti Allah itu mempunyai sifat iroda, berkehendak atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Gusti Allah itu atas segala sesuatu itu qadirun. Qadirun itu apa? Qadirun itu qudrah, memiliki kemampuan. Allah khaliqu kulli syai'in. Di awal tadi sudah ya. Namanya khaliq itu ya pasti wujud. Selanjutnya, ini tentang Asmaul Husna. Gusti Allah itu, belum. Gusti Allah itu mampu mendengar segala yang nampak dan yang gaib. Sampai keren pakai hati itu Gusti Allah tahu. Oh, kau pingin ini, oh kau pingin itu. Karena Allah memiliki sifat sama. Sama itu apa? Sama itu ya maha mendengar, tapi tidak seperti kita ya. Kalau kita mendengarnya perlu kuping, perlu telinga. Kalau telinganya kopoen atau kocen atau apa, telinganya ada emasnya misalkan, ya nggak bisa dengar. Atau sehat sih telinga saya, tapi mendengar di seberang lautan sana ya nggak bisa, di daerah Sumatera. Itu ya, gampang lah pokoknya. Kemudian selanjutnya misalkan Asmaul Husna itu apa sih? 99 nama ya. Asma itu kan jamak dari ismun. Asmaun gitu. Atau Asmaul Husna gitu aja ya. Dia target gitu. Asma itu masuk apa itu? Tarkibnya itu fi, kemudian Al Husna itu yang terbaik gitu. Jadi Allah itu punya nama-nama yang terbaik, yang teragung, yaitu 99 nama. Itu yang kalau kita menghafalnya, insya Allah akan mendapatkan balasan surga. Tapi nggak sekedar menghafal, tapi dipahami, kemudian diamalkan dan bisa didawamkan di wirid. Misalkan kita ingin agar selalu disayangi oleh Gusti Allah, maka kita dawamkan ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Termasuk agar kita juga bisa mewarisi sifat Rahman Rahimnya Gusti Allah. Ya. Kemudian ketika seseorang itu beriman kepada sifat adilnya Allah, yaitu sifat keadilan Allah, maka ya enak, dia akan berperasaan bahwa hidup itu mudah. Karena kenapa? Gusti Allah tidak pernah menzolimi hambanya, gitu kan? Hidup itu ringan. Kenapa? Karena ya setiap yang susah sekalipun itu pasti ada jalan keluar. Oke? Nih, mohon doanya, ini anak saya lagi rewel, ibunya juga udah capek banget, kitanya juga udah capek ini ya. Akan kita cepetin, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, wah ini kalau memberikan nama seseorang, nama anak kita, keponakan, adik, atau tetangga, santri kita dengan nama Asmaul Husna, ya haram, nggak boleh. Tapi kalau dikasih nama Abdul, itu malah sunnah, bagus, dianjurkan, gitu kan? Abdul itu apa sih artinya? Abdul itu artinya hamba. Ya emang kita tuh hamba kan? Atau budak. Kita itu nggak ada kemampuan, nggak ada daya, upaya, tenaga, kekuatan, nggak ada hak untuk ngapa-ngapain. Kenapa? Karena semuanya itu wajib terikat pada hukumnya Gusti Allah, pada hukum syara. Wah, namanya hamba kok. Disuruh ke kiri-kiri, ke kanan-kanan gitu. Kalau suruh ke kiri jadinya ke kanan, ya melehar gitu. Jadinya kesleo nanti ya. Ibarat apa sih? Kayak selek, bannya selek. Cit. Nah, gitu jatuh nanti repot. Kalau jatuhnya pas naik motor sih nggak masalah, bisa jadinya babas dengkulnya ya. Tapi kalau jatuh di jembatan Shiratal Mustaqim nanti sebelum masuk ke surga, waduh lain bahaya, jatuhnya nanti ke neraka, naudzubillah min dzalik. Ya kan, ketika Gusti Allah itu mengumpulkan kita semua di hari kiamat dan akan memutuskan perkara di antara manusia, maka keputusan Allah tuh sadari bahwa keputusan Allah itu yang terbaik, tidak ada yang dirugikan sama sekali. Loh, itu orang-orang masuk neraka berarti Allah nggak adil dong Ustaz? Loh enggak, justru karena keadilannya Gusti Allah itulah Allah memasukkan orang yang zalim ke neraka. Nggak mungkin orang yang baik dimasukkan ke neraka. Ya enggak lah, nggak bodoh Gusti Allah ya. Allah maha mengetahui, maha alim, maha pintar banget.
gitu ya. Kalau orang muslim yang beriman, beramal soleh masuk surga, ya itu semata-mata karena fadl, keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian salah satu nama Allah yaitu Ar-Rauf. Ar-Rauf itu maknanya apa sih? Ar-Rauf itu maknanya Maha Pengasih, Maha Pengasih. Selanjutnya apa ini? Selanjutnya boleh nggak sih kita itu minta berkah, minta dinaikkan jabatannya gitu kan ke kuburan? Boleh nggak? Haram ya, karena siapapun yang ada di dalam kubur itu hakikatnya ya nggak bisa memberikan manfaat apapun. Kenapa? Karena dia udah susah dengan pertanggungjawaban dengan amalnya sendiri. Ustaz, kalau misalkan tawasul dengan orang yang soleh yang udah meninggal bagaimana? Boleh? Ya boleh kalau itu. Tapi kan artinya gini loh, bukan minta ke orang soleh yang meninggal, tetapi ya Allah, hamba minta kepadamu dengan barokah, dengan perantaraan amal-amal soleh dari kami, dan terutama amal-amal soleh atau kemuliaan karomah dari orang yang telah dikubur di depan kami. Itu boleh, silakan ya. Bisa jadi kita itu banyak maksiat, banyak dosa, kemudian kita tawasul dengan nama Rasulullah, kita tawasul dengan nama guru kita, hatta udah meninggal guru kita, yang itu kita yakini bahwa beliau itu dekat dengan Gusti Allah, itu lebih bagus ya. Jadi jangan terlalu sombong langsung doa, ya Allah aku minta ini, enggak. Ya harus tawasul dulu. Ada perantaraan, ada perantaranya, jangan sombong. Kita minta bantuan kepada orang yang itu lebih mulia derajat makomnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar doa kita lebih diijabah oleh Gusti Allah, lebih cepat dikabulkan. Sekali lagi bukan minta ke kuburannya ya, tapi hanya ngalap barokah. Kalau minta ke kuburannya ya haram, bisa jadi musyrik atau syirik ya. Kenapa? Karena orang yang minta keramat, minta rezeki yang melimpah ke kuburan itu, dia tidak mengimani bahwa Gusti Allah itu memiliki nama atau sifat yaitu Al-Basit. Al-Basit itu apa sih? Al-Basit itu adalah zat yang maha meluaskan rezeki makhluknya. Itu Al-Basit. Dan ampunannya Gusti Allah itu tidak terhingga ya, sehingga wala tayasu mirrohillah begitu. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melakukan dosa hatta sebesar alam semesta, maka Gusti Allah itu yakinlah dia memiliki karunia, memiliki ampunan yang jauh lebih luas daripada seluruh isi alam semesta. Jadi tenang saja, tapi ya juga jangan meremehkan begitu. Dan ampunan Allah itu tidak ada batasannya bagi orang-orang yang bertaubat. Tapi kalau masih meremehkan tentang dosanya, terus bermaksiat, orang kafir apalagi orang munafik, orang zalim, ya tentu jauh mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita suka ngantuk nggak? Kalau saya suka ngantuk, ya wajarlah makhluk ya, makhluk. Kalau Gusti Allah itu nggak pernah ngantuk, nggak pernah lelah, nggak pernah tidur. La ta'khudhu sinatun wala naum. Terus menerus menjaga hambanya, karena Gusti Allah itu memiliki sifat apa itu? Memiliki sifat al-qayyum. Terus berdiri, terus mengurusi hambanya, nggak pernah capek. Kemudian Gusti Allah itu memiliki salah satu nama yang agung, yaitu nama An-Nafi. An-Nafi itu apa Ustaz? An-Nafi itu adalah zat yang maha memberi manfaat. Maka kita harus menirunya. Kita juga harus bisa memberikan manfaat yang banyak kepada manusia yang lain. Gitu. Kemudian Gusti Allah itu memiliki sifat Al-Ghaffar, sehingga kita jangan pesimis ya, bahwa semua dosa sekali lagi insya Allah akan diampuni oleh Gusti Allah, asal kita taubatan nasuhan. Tubu ilallahi taubatan nasuhan. Taubatan nasuha itu maknanya taubat yang sesungguhnya begitu. Kalau dibahasakan itu di syarahnya Riyadhus Shalihin itu ada
semacam taubatan nasuha itu taubat yang sesungguhnya itu tidak balik kembali gitu, tidak balik untuk bermaksiat lagi, sebagaimana tidak bisa kembalinya susu ibu ke puting susunya begitu. Jadi ya nggak mungkin kembali. Itu namanya taubatan nasuha. Tapi kalau tobat sambel, tobat cabai rawit ya agak susah diampuni. Tapi jangan berputus asa ya, insya Allah. Kemudian nama-nama Asmaul Husna, kecuali apa? Wah, silakan itu ya, nanti barangkali ada yang ini kok nyeleneh Ustaz. Ya wis itu aja yang dijawab ya, kan gampang. Gusti Allah zat yang maha melimpahkan kebaikan. Nah, itu alberru itu zat yang maha melimpahkan kebaikan. Bahkan sampai orang kafir sekalipun di dunianya kan juga masih diopeni, masih diriayah sama Gusti Allah ya itu. Karena Gusti Allah zat yang maha melimpahkan kebaikan kok. Beda lagi dengan di akhirat, keadilan Allah yang lebih kerasa. Kemudian ya, kalau kita bisa menghafal Asmaul Husna apalagi mengamalkannya, ya tentu balasannya tidak lain adalah surga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gusti Allah itu memiliki sifat Al-Aziz Maha Perkasa, sehingga seperkasa apapun makhluk Allah itu nggak bisa mengalahkan perkasanya Gusti Allah. Maka jangan takut-takut ya terhadap para pelaku kezaliman, lawan aja, tapi dengan tanpa kekerasan ya, insya Allah. Terus berdakwah, semoga Allah memenangkan agama Allah yang mulia ini, amin. Selanjutnya Gusti Allah itu kan memiliki sifat an-nafi ya, dia maha memberikan kemanfaatan, maka kita juga harus bisa memberikan kemanfaatan kepada banyak orang. Kemanfaatan kepada banyak orang itu bisa terasa benar-benar ketika syariat diterapkan. Maka ya salah satu ibadah terbesar kita itu ya dengan berdakwah untuk menegakkan syariat Allah di muka bumi, karena an-nafi'nya itu benar-benar nanti akan kerasa itu. Kita berjuangnya sekali, kemudian kalau khilafah tegak, hukum Allah tegak, kemudian syariat Allah bisa diberlakukan untuk seluruh umat manusia, terus manusia itu dalam keadaan yang sejahtera, sentosa, sehat, jiwa raga, aman, akidahnya selamat, maka kebaikan itu semua akan bisa, kebaikannya atau pahalanya itu bisa kembali kepada orang-orang yang berjuang. Dan semoga kita juga ditakdirkan oleh Allah menjadi bagian dari para pejuang itu, amin. Al-Malikul Quddusu wa makna al-Quddusu wa maknanya Al-Malik Al-Quddus. Maknanya Quddus itu apa sih? Al-Quddus dicari ya. Maknanya Al-Quddus itu adalah Maha Suci. Maha Suci itu apa bahasa Arabnya? Ya monggo silakan dicari nanti. Kemudian ta'riful iman fil lugha. Kan kalau iman fil lugha apa, kemudian fil istilah apa, begitu ya. Kalau iman secara bahasa itu kan pembenaran, tasdikul jazm gitu. At-tasdiq. Kemudian ada jumlah nabi dan rasul dalam Al-Qur'an itu ada berapa? Ada 25 ya, gampang ini. Anak TK juga bisa kalau udah diajari, tapi kalau belum diajari yo nggak bisa. Adik antum juga bisa ya. Ayo adik, jumlahnya nabi dan rasul itu berapa? 25 kakak. Ya bisa kalau udah diajari. Kemudian semua nabi dan rasul itu pasti memiliki sifat amanah. Lawan dari amanah itu apa sih? Ayo. Amanah itu lawannya khianat. Jangan sampai kita menjadi orang yang khianat. Ya, naudzubillah. Jika berkata, ya termasuk tandanya munafik itu kan, khianat. Jika berkata selalu aja bohong. Jika dikasih kesempatan kedua, kesempatan ketiga selalu dilalaikan, selalu tidak dilaksanakan tugasnya dengan baik. Jika berjanji selalu mengingkari. Jika dikasih amanah selalu nggak beres. Dikasih amanah jaga toko, tokonya habis, digarong, dirampok, diambil. Naudzubillah ya. Kita berlindung kepada Allah dari sifat khianat. Amin. Yastahilu ala rusuli tafsilan. Mustahil bagi para rasul itu secara tafsil itu ada berapa? Ya, kalau para rasul itu kan arsala anbiya dzawi fatana bisidqi wa tablighi wal amanah. Itu Gusti Allah itu
menurunkan para nabi dan rasul dengan 4 sifat wajib ya. Fatona, siddiq, tabligh, amanah. Maka sifat mustahilnya ya 4 juga, lawan dari fatona, siddiq, tabligh, amanah gitu. Kalau sifat jaiznya rasul 1 ya. Wa jaizun fi haqqihim min arodi bi ghairi naqsin ka khafifil marodi. Kalau sifat jaiznya para rasul itu kan ya dia bisa melakukan sesuatu yang manusiawi sebagaimana manusia biasa melakukan gitu. Ya makan, ya minum, ya kawin, ya BAB begitu. Mohon maaf ya, ini kita cepetin lagi ya, anak saya udah nangis lagi. Selanjutnya kita masuk bab perkara yang menakjubkan ya, yang di luar nalar, di luar pikiran manusia. Yang normal itu ada macam-macam ya. Kalau yang diberikan kepada nabi dan rasul itu merupakan apa? Mukjizat. Kalau kemudian diberikan kepada hamba Allah yang soleh, yang itu akan diangkat menjadi nabi dan rasul adalah termasuk irhas. Kalau diberikan kepada hamba Allah yang soleh, yang itu bukan bagian dari nabi dan rasul, itu adalah karomah. Kalau ma'unah itu diberikan kepada hamba-hamba Allah yang baik ketika terdesak, ketika terjepit gitu. Dia berupa pertolongan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada ihana gitu. Ya, kalau ihana itu apa? Silakan dicari ya. Ya masa harus disampaikan semua? Kan ini kan udah banyak, ini udah hampir setengah jam. Semoga nanti bisa ditonton semua ya. Kemudian perkara gaib yang wajib diimani itu adalah pertanyaan kubur. Hukum orang yang mengingkari pertanyaan kubur itu apa sih? Ya bisa jadi kafir kalau misalkan dia benar-benar nggak percaya akan hari akhir. Tapi kalau nggak percaya alam kubur tapi dia masih mempercayai hari pembalasan di akhirat, dia termasuk yang bid'ah gitu. Kalau di dalam Al-Mursyid gitu ya. Wa waladzi yabdal khalqa tsumma yu'idu wa huwa alaih. Dialah zat yang maha mengawali penciptaan, yang menciptakan pertama kali. Kemudian dialah Allah yang mengembalikan al-khalq tadi itu, ciptaan tadi itu. Dan itu perkara yang lebih mudah bagi Allah. Menciptakan yang nggak ada itu kan logika kita kan susah. Tapi Allah mampu. Apalagi yang sudah ada kemudian ditiadakan, kemudian dikembalikan, dibangkitkan lagi, ya jauh lebih mampu Gusti Allah ya. Jadi itu semoga kita bisa lebih hati-hati. Kenapa? Karena kita itu pasti akan dimatikan kemudian dibangkitkan. Enggak sekedar dibangkitkan berjudul ya kayak kecambang, enggak, tetapi seraya mempertanggungjawabkan semua amal kita. Semoga kita selamat dunia dan akhirat, amin. Adanya siksa dan adanya neraka, adanya pahala dan adanya surga, itu perkara gaib yang wajib diimani loh ya. Hukum orang yang mengingkari adanya pahala dan siksa itu ya tentu jelas enggak bid'ah lagi, tapi dia kafir, naudzubillah. Kan ada itu Pak, ada tokoh negara yang kemudian tidak mempercayai hari akhir. Lah bagaimana dia bisa menjadi pemimpin yang baik kalau hari akhir aja nggak dipercaya? Ya wallahu alam itu bagaimana ibadahnya. Katanya sih muslim atau muslimah, wallahu alam itu kamuflase atau bagaimana, ya wallahu alam. Yang jelas kita berlindung kepada Allah dari sifat nifak, dari sifat munafik, terutama munafik i'tiqad ya, nifak secara akidah, naudzubillah. Kemudian hamba Allah yang masuk ke surga itu di awal tadi udah dibilang ya, murni karena fadilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang masuk neraka itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah itu jahat, enggak, jangan ya. Jangan sampai ngomong begitu. Kemudian makhluk Allah yang lembut ya, yang latif, yang diciptakan oleh Allah dari cahaya dan hanya mampu berubah bentuk dengan bentuk yang baik itu apa? Para malaikat. Gitu ya. Para malaikat. Kalau misalkan jin itu bisa berubah sama latifnya sama lembutnya ya. Bangsa makhluk halus, tapi dia bisa berubah menjadi yang baik dan yang buruk, itu jin. Kalau manusia makhluk kasar ya. Kalau iblis itu bagian dari jin yang mbah moyangnya jin ya, yang durhaka sama Gusti Allah. Maka kita dijauhkan dari godaan iblis
dan para sekutunya, amin. Kalau setan itu bisa dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Wallahu a'lamu bissawab. Sekalian saya tutup materi kesimpulan konklusi di lebih kurang 1 tahun kebersamaan kita. Insya Allah kita akan merindukan saat-saat bersama ketika KBM dan ketika berinteraksi ya. Insya Allah sudah tidak ketemu di kelas, tapi kami semua Ustadz, para guru-guru di sini, Ustadz juga itu selalu ada kontak batin ya, selalu mengharapkan kita semua itu bisa masuk surga bareng-bareng bersama-sama, amin Allahumma amin ya robbal alamin. Saling memberikan syafaat dan saling menolong nanti di hari akhir ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, hanya ini yang bisa Ustadz berikan. Semoga sukses dunia dan akhirat anak-anak. Semoga sukses dunia dan akhirat anak-anakku semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.